Melihat tuah keris atau tombak berdasarkan pamornya menurut sebuah kitab kuno. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini sebelum saya melanjutkan membahas tentang esoteris atau tuah yang sebuah keris, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat teman-teman yang merayakannya ya, dan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama ini di video-video saya sebelumnya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman, jadi sekali lagi saya mohon maaf ya. Nah, sekarang kita masih melanjutkannya, jadi tentang tuah atau yoni dari sebuah keris ya. Jadi ini kita memang dari sebuah pengetahuan yang pernah disampaikan oleh seorang keturunan atau trah dari empu-empu di Kadipaten Pakualaman ya, yaitu dari Romo Yuwanto Parmedi ya. Jadi beliau pernah menyampaikan dari Wesi Dewata dapur Mengku Karep pamor wis ngarani. Untuk Wesi Dewata dan dapur Mengku Karep atau yang melihat tuah keris berdasarkan besinya ataupun dapurnya sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, kali ini kita membahas tentang yang tuah atau yoni keris berdasarkan pamornya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita bahas saja ya. Kita masih pakai keris yang kita bahas di dua video sebelumnya ya. Jadi ini keris dapur Rogo Sosro ya. Ini juga memiliki pamor ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini yang lebih detailnya itu lebih ke pola seperti kulit semongko ya, atau yang lebih dikenal kulit semongko. Walaupun ada yang bilang kayak banyu mili, tapi kalau menurut saya pribadi ini lebih ke kulit semongko ya. Dan untuk pamor kulit semongko sendiri, ini tuahnya, ini kalau hampir di semua literatur sama ya. Termasuk teman-teman searching di Google ya. Jadi ini lebih ke mempermudah relasi atau pergaulan ya, dan lebih mudah disukai oleh banyak orang. Dan juga tentu saja kerezekian, karena ini jenis pamor kerezekian ya. Ya memang kalau di nalar sih, kalau kita mudah bergaul terus disukai banyak orang, maka untuk mendapatkan rezeki insya Allah itu akan lebih mudah. Nah, jadi selain kulit semongko, nanti kita akan bahas beberapa pamor lain yang bisa dibilang mungkin cukup populer dan langka juga ya. Nanti diantaranya ada pamor Kolo Cokro, Rojo Gundolo, dan yang lain ya. Nah, sekarang kita Rojo Gundolo dulu ya. Nah, ini adalah salah satu pamor favorit ya, pamor favorit yang memang biasanya kalau keris atau tombak memiliki pamor Rojo Gundolo memang nilai maharnya cukup tinggi ya biasanya ya. Karena memang sekali lagi itu tuahnya yang cukup istimewa ya. Kalau teman-teman lihat di ensiklopedia keris, jadi pamor Rojo Gundolo ini adalah salah satu pamor yang konon bisa istilahnya menolak gangguan makhluk halus ya, dan juga menolak guna-guna, atau bisa dibilang ini adalah salah satu pamor untuk tolak bala yang cukup kuat ya. Nah, kalau di salah satu buku lama di Panugo ini, nah ini yang pamor Rojo Gundolo. Sebagai informasi tambahan, pamor Rojo Gundolo itu adalah pamor yang berbentuk sosok tertentu ya, bisa manusia, bisa hewan ataupun makhluk halus lainnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk pamor Rojo Gundolo menurut buku lama ini, jadi ini salah satunya ini adalah lebih ke kadidayan ya. Jadi konon kayak kalau dibawa seorang prajurit itu ke medan perang, jadi dia bisa mengamuk dan menghabisi musuhnya kayak gitu ya. Dan apa yang diharapkan banyak terkabulnya. Jadi seperti itu ya. Dan juga ada keterangan lain, tapi biasanya dua hal itu yang membuat orang-orang sering mencari keris ataupun tombak atau tosan aji lainnya dengan pamor Rojo Gundolo. Nah, jadi selain Rojo Gundolo, mungkin teman-teman pernah dengar istilah Kolo Cokro ya. Kalau di Jawa ada istilahnya ajian Kolo Cokro, ada mantra Kolo Cokro, ada rajah Kolo Cokro. Kalau dalam dunia tosan aji, di keris, di tombak itu kadang-kadang muncul namanya pamor Kolo Cokro ya, pamor Kolo Cokro ya. Nah, untuk pamor Kolo Cokro ini maupun pamor-pamor lainnya, misalkan Rojo Sulaiman, ini mari kita lihat ya. Jadi kalau menurut buku lama itu seperti apa. Nah, untuk berikutnya mari kita simak sama-sama.
Sekarang mari kita bahas tentang pamor dan tuahnya dari buku keris Panugo ini ya, atau primbon keris ini ya. Nah, itu adalah bentuk dari pamor kolo cokro ya. Jadi ada lingkaran dan garis seperti tanda silang ya. Jadi salah satu tuah yang membuat pamor ini dicari adalah ini bisa membuat takut segala pasukan atau tentara ya, entah itu pasukan yang berupa manusia ataupun pasukan yang berupa makhluk gaib ya. Nah, yang ada tanda panahnya itu adalah pamor Raja Sulaiman ya. Jadi itu bentuknya bintang segi 6 atau seperti Star David ya. Jadi yang membuat pamor ini dicari itu adalah tuahnya ya. Salah satunya adalah bisa menolak berbagai penyakit ya, dan jika dibawa perang itu bisa menjaga si pemegangnya ya, dan bisa membuat takut bangsa lelembut ya. Nah, itu adalah beberapa tuah yang diyakini ada pada pusaka yang memiliki pamor Raja Sulaiman. Yang atas itu pamor Cai Bukculju ya, salah satu pegangan raja. Jadi itu jika dibawa perang bisa mencegah musuh mencelakai pemegangnya. Bawahnya pamor Raja Sulaiman. Lalu ada pamor Nur ya, itu juga pegangan para raja ya. Bisa menjadi jimat negeri ya, dan juga bisa membuat kaya raya. Lalu ada pamor Batu Lapak ya, yang konon juga merupakan pegangan para raja dan bisa mendatangkan kekayaan. Lalu ada pamor Kutha Mesir ya, yang konon bisa membuat pemiliknya tidak kelihatan dan orang lain tidak bisa berbuat jahat kepadanya. Lalu ada pamor Ingkal ya, yang konon bisa membuat takut hewan-hewan ya, terutama hewan buas, dan bisa untuk menaklukkan tempat-tempat yang angker. Lalu ada pamor Ratu Sinongsongan ya, yang banyak dicari karena bisa membuat pemiliknya memerintah orang banyak. Dan yang bawahnya itu yang dikenal dengan pamor Gumbolo Geni atau Gumbolo Agni. Dan ini adalah pamor-pamor langka lain ya, yang juga ada keterangan jadi tuahnya seperti apa ya. Nanti mungkin di video berikutnya bisa kita lanjutkan. Tapi kalau teman-teman bisa baca sendiri, mempelajari sendiri itu lebih bagus ya. Dan ini memang masih berbahasa Jawa, tapi sebenarnya itu bisa teman-teman terjemahkan ya. Sekarang sudah banyak kamus bahasa Jawa secara online ya. Jadi paling tidak ilmu pamor ini itu memang sangat mendalam ya, dan jenis pamor pun sangat banyak. Nah, mungkin itu saja dulu dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.